Bab 205, Wilayah Musuh. Diunggah oleh Baca Suara. MILVIEW Lingkaran. Alakrian. Berapa lama lagi? Vane mendesis, kepalanya terus melesat ke kiri dan ke kanan. Suaranya nyaris tidak lebih keras daripada bisikan. Tak satu pun dari kami yang berani menjadi lebih keras dari itu. Saya mengacungkan dua jari, memutar fokus saya kembali ke pohon di depan saya. Lambang di punggungku berkobar saat aku menggertakkan gigiku untuk menjaga kekuatanku di bawah kendali sementara mana mengalir melalui lenganku dan ke pohon itu sendiri. Perisai berjilbabku tidak akan bertahan lebih lama pada rentang yang begitu luas, gumam Kole melalui gigi yang terkatup. Aku menyeka butiran keringat mengalir di pipiku. Selesai. Maif meraih lenganku dan kami sudah bergerak. Saya kembali untuk terakhir kalinya untuk memastikan array 3 titik yang baru saja saya selesaikan sudah ada. Ada di tempat. Aku membiarkan diriku bernafas lega ketika kami mulai berjalan melewati hutan yang ditinggalkan ini. Kami melakukan perjalanan dengan kecepatan sangat lambat dengan Maif dan saya di depan. Hanya dengan menggunakan lambangku, indraku meluas hingga sekitar 30 meter, terlalu terbatas daripada yang membuatku nyaman. Itu tidak membantu, karena kabut misterius yang sepertinya hanya ada di hutan ini, aku adalah satu-satunya yang bisa melihat melewati beberapa kaki di sekitar kita. Apakah kamu melihat orang di sekitar kita, Cheers? Vane bertanya untuk yang kelima kalinya. Aku mencambuk kepalaku ke belakang dan melotot padanya. Aku bilang aku akan memberitahumu jika aku melihat sesuatu yang luar biasa. Dia menyipitkan matanya, tidak puas, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah sekitar 1 jam merangkak melalui hutan yang syarat kabut, saya memberi isyarat agar semua orang berhenti. Kita perlu menempatkan array lain. Semua orang masuk ke posisi. Maif melompat ke pohon terdekat dengan tangan siap menembak. Kole terjebak di sampingku dan menyelimuti area itu dengan kerudung untuk membantu menutupi fluktuasi mana saat aku bekerja. Vane mengelilingi perimeter dengan mata waspada sebagai garis pertahanan pertama kami. Setelah semua orang ada di tempat, saya melanjutkan misi kami yang paling penting, dan kemungkinan besar terakhir, misi kami. Mengaktifkan lambang saya sekali lagi, saya mulai mengatur bagian pertama dari array 3 titik. Dengan kendali saya sebagai penjaga tingkat menengah, tidak sulit untuk mengaturnya. Bagian yang sulit adalah memastikan semuanya tidak terdeteksi hingga saya akhirnya mengaktifkannya. Tidak ada jejak, tidak ada kebocoran, mana atau elf yang bersembunyi di sekitar hutan akan merasakannya. Jika salah satu array yang saya buat ditemukan, seluruh rencana hancur. Sambil mengesampingkan beban yang membebani saya mengontrol mana yang bersatu di ujung jari saya ketika mulai merembes ke pohon pertama. Sebuah gemerisik terdengar di sebelah kiriku dan aku tersentak. Apakah kami ditemukan? Pada saat saya menoleh ke arah suara, Vane sudah ada di sana. Dia menggelengkan kepalanya, mengangkat seekor tikus yang lehernya patah. Seperti yang diharapkan dari pemegang lambang veteran. Sikap sang striker itu busuk, tetapi dia adalah rekan setim yang andal. Mengembalikan fokus saya pada pohon tua, saya mengontrol jalan mana yang ditanamkan saya sampai terkubur jauh ke dalam inti pohon. Setelah itu di tempat, saya harus menutupi trek dan fluktuasi mana di lokasi luka. Untuk saat ini, perhatian saya harus terkonsentrasi. Saya tidak mampu untuk menyebarkan akal sehat saya di sekitar kita kalau elf menyelinap di kami. Beberapa menit merangkak dengan kecepatan berjam-jam ketika aku mengerjapkan air mata yang mencoba masuk ke dalam mataku. Jejak mana yang ditinggalkan oleh mantra saya harus dikaburkan secara manual dengan presisi bedah sehingga tidak ada yang bisa merasakan bahwa sihir digunakan di daerah itu. Selesai, saya berbicara kepada rekan satu tim saya sebelum pindah ke poin berikutnya. Berlutut di tanah beberapa meter jauhnya dari pohon, saya mengulangi prosesnya sampai akhirnya saya berada di bagian terakhir pada pohon di sisi lain susunan yang telah saya buat di tanah. Setelah array 3 titik ini selesai, kami sekali lagi bergerak. Untungnya, pelindung kerudung Kole tidak meninggalkan fluktuasi mana. Sihir Vane atau Maif juga tidak. Sungguh tim yang berspesialisasi untuk misi ini, pikirku, merasa tidak pada tempatnya. Setelah semua, saya adalah seorang penjaga. Saya tidak dibangun atau dilatih untuk ini. Satu-satunya sumber kenyamanan saya adalah bahwa kami bukan satu-satunya tim. Mungkin salah satu tim lain telah berhasil mengamankan rute, saya berharap, mengetahui betapa tidak mungkin itu. Dari semua tim lain, saya tahu bahwa kami adalah yang paling mungkin berhasil. Karena lambang saya yang baru didapat. Tiba-tiba, sebuah lengan keluar, menghentikan langkahku. Itu adalah Maif. Dia mengunci pandangan dengan saya dan kemudian melihat ke bawah. Tersembunyi di bawah kabut ada parit kecil dengan paku kayu. Jantungku berdebar mendengar panggilan dekat. Paku tidak diasah, itu dipelintir ke dalam bentuk ini, Maif memberitahu dengan berbisik. Sihir tanaman, aku bernapas. Hati saya jatuh pada apa artinya ini. Kita harus menemukan rute lain, kata Vane dari belakang, masih waspada. Kalau begitu kita harus berhenti sebentar untuk mencari rute lain, jawabku, berkecil hati. Dengan anggukan serius dari Maif, kami melanjutkan perjalanan neraka kami. Kaki saya berdenyut kesakitan dan sakit punggung membuat saya merasa lebih tua dari nenek saya, tetapi saya melanjutkan tanpa keluhan sampai matahari sekitar 1 jam dari terbenam.
Kasihan Fritra, gumamku ketika kami akhirnya duduk untuk malam di dahan pohon yang rimbun. Kole membagikan potongan daging asin kering dan manisan kepada kami masing-masing. Merobek potongan-potongan kecil dari daging kering, saya membiarkannya di mulut saya sehingga air liur saya akan melunakkannya sebelum saya mengunyahnya. Kami berempat makan diam-diam, menikmati istirahat kecil pertama dalam 2 hari. Iklan. Setelah mengisap gula dari manisan akar, dan menyesap labu saya kembali bekerja. Menyalakan lambang yang sudah saya peroleh dengan susah payah, saya mengaktifkan True Sense. Sensasi menggelisahkan kesadaran saya meninggalkan tubuh saya terasa seolah-olah saya menanggalkan pakaian di tengah badai salju, tetapi saya bertahan melalui itu dengan menikmati pemandangan hutan di bawah saya. Seperti hantu yang melayang di langit, tanpa henti, saya mempersempit sense sejati saya untuk mengunci satu elemen. Kepala saya, secara kiasan berbicara karena tubuh saya yang sebenarnya sedang duduk koma di bawah pada cabang pohon, berdenyut sangat. Saya telah membaca bahwa penguasaan sejati dari kemampuan ini akan datang ketika pikiran saya mampu melihat keempat partikel mana unsur di atmosfer. Jika itu masalahnya, saya masih memiliki jalan panjang. Meskipun rasa sakitnya mati rasa, aku segera dihargai ketika partikel mana ambien menyala hijau. Dengan tergesa-gesa, aku memindai seluruh cakrawala, mati-matian mencari kelompok besar mana angin ambien yang akan membawa kita ke kerajaan elf yang tersembunyi. Ketika saya memperluas True Sense saya, denyutan itu menjadi tak tertahankan. Sedikit lama, di sana. Segera bentuk non-fisik saya tersedot kembali ke tubuh saya yang telah berlabuh oleh lambang yang kuat. Binar terakhir hijau berkedip keluar dari penglihatanku saat aku kembali ke wajah fisikku dengan terengah-engah. Apakah kamu berhasil, Cheers? Vane segera bertanya, jujur pada ketidaksabarannya. Tubuh saya masih terasa dingin, seperti saya telah masuk ke set spray baru, tetapi bibir saya melengkung menjadi senyuman. Kerajaan masih terlalu jauh, tapi aku bisa menemukan area fluktuasi mana yang lebih besar tentang perjalanan sehari dari sini. Lebih besar, Maif menggema dengan binar di matanya. Itu berarti itu adalah pemukiman yang lebih besar, atau mungkin bahkan sebuah kota. Kole menghela nafas. Setidaknya kita akan ke jalan yang benar. Senang mengetahui semua ini sejauh ini bukan untuk apa-apa. Petik 2. Seperti yang diharapkan dari anggota darah Milview. Keterampilanmu sebagai penjaga benar, puji Vane saat dia merobek sepotong daging keringnya. Menerima pujian langka itu, aku melanjutkan. Aku tidak akan bisa menggunakan lambangku untuk hari lain tapi setelah aku pulih sepenuhnya, aku ingin melakukan pemindaian lagi untuk mengasah atribut water mana. Cerdas, Maif setuju. Dari laporan kami, elf ini sebagian besar mahir dalam air atau angin. Setelah menyelesaikan santapan sederhana kami merasa senyaman mungkin di dalam cabang-cabang pohon kuno jauh di dalam wilayah musuh. Entah Kole atau aku harus berjaga-jaga kalau ada sesuatu yang mendekat tapi karena aku baru saja mengeluarkan banyak MP mana yang mengaktifkan lambangku, Kole dan Maif mengambil arloji pertama. Perisai cuaca dari usia ayahku membuatku tersenyum sebelum membangun penghalang berjilbab di sekeliling kami sementara Vane dan aku tidur. Meskipun dahan yang dingin dan keras menempel di punggungku dan takut jatuh, bahkan setelah mengikat diri ke pohon, aku segera tertidur. Aku pasti hampir tidak memejamkan mata ketika aku sudah terguncang oleh Maif. Sudah 2 jam, bisiknya, mengisyaratkan aku untuk mengambil alih sebelum membangunkan Vane. Tidak mungkin sudah 2 jam, aku mengeluh dalam hati. Menyadari bahwa aku sudah bangun, Kole memadamkan mantranya sebelum menggulung jubahnya dan menggunakannya sebagai bantal darurat untuk tidur. Bahkan dengan ancaman yang selalu menjulang ditemukan dan dibunuh, saya masih harus mencubit pipiku untuk sepenuhnya membangunkan diriku. Mengalirkan mana ke lambang kedua saya, yang telah saya terima setelah sepenuhnya memahami mantra sementara itu masih hanya tanda, kesadaran saya menyebar ke radius 40 yard di sekitar kami. Biasanya, aku akan bisa meningkatkan kewaspadaanku hingga lebih dari 100 yard tidak peduli apapun medannya, tetapi sihir misterius yang meliputi hutan tanpa akhir ini membatasi indera semua orang. Jika perjalanan kami di siang hari tampaknya berjalan lambat, malam yang ditonton tidak ada habisnya. Saya menghibur diri dengan berfokus pada seekor burung nokturnal yang memberi makan darahnya yang baru lahir selusin yard ketika saya merasakan tubuh memasuki ruang lingkup jangkauan saya. Peri. Aku mencambuk kepalaku dan mengunci pandangan dengan Vane. Bahkan sebelum aku mengucapkan kata itu, dia sepertinya tahu ada sesuatu yang salah dengan ekspresiku. Berapa banyak? Vane berbicara. Aku mengangkat 3 jari dan menunjuk ke arah mana mereka berasal. Dengan anggukan, kami berdua dengan cepat mengguncang Maif dan Kole terjaga, menutupi mulut mereka saat melakukannya kalau mereka membuat suara. Setelah tertangkap, Kole dengan cepat mendirikan penghalang 2 lapis yang meredam suara dan menutupi keberadaan kami. Setelah membangun penghalang sepanjang hari dan hampir tidak bisa tidur, perisai itu berjuang untuk mempertahankan mantranya tetapi dia bertahan. Dia harus. Sekitar selusin meter jauhnya, bisikku dengan sungguh-sungguh. Jika kita beruntung, mereka akan lewat atau pergi dengan cara yang berbeda. Jika mereka mencurigai sesuatu di dekat kita, aku akan membawa Cheers sementara Maif dan Kole menahan mereka, kata Vane. Mataku melebar karena panik. Kita semua bisa bertahan dan bertarung. Kami melebihi jumlah mereka. Petik 2. Kole menggosok dagunya yang janggut.
Bahkan jika kita bertahan dan bertarung, kita harus melakukannya dengan sihir yang akan meninggalkan jejak. Itu terlalu berisiko. Petik 2. Cole benar, tambah Maeve. Kita dapat dihabiskan dalam misi ini. Kamu bukan. Gravitasi kata-katanya mengguncang saya, tetapi saya tahu itu benar. Dari semua tim yang mencoba membuat rute ke kerajaan elf, saya adalah satu-satunya penjaga dengan lambang yang cukup kuat untuk bernavigasi secara efektif di hutan Elsire. Tetap saja, pikiran untuk meninggalkan teman satu tim membuat saya muak. Bagaimana jika kita menyergap mereka dan mengambil satu sebagai sandera? Kita bisa menggunakan peri untuk. Kau tahu apa yang terjadi pada tim lain yang mencobanya? Vane memotong dengan kasar. Aku mengangguk. Peri yang ditangkap telah bunuh diri dan tim dilacak oleh saudara-saudaranya. Untungnya, mereka dekat dengan perbatasan selatan hutan dan itu tidak terjadi lama setelah serangan binatang buas awal, atau mereka akan menjadi curiga, gumam Maeve. Kami berempat berhenti berbisik, takut para elf mungkin mendengar kami bahkan dengan penghalang 2 lapis di sekitar kami. Pada saat langkah kaki di bawah kami terdengar oleh telinga kami menahan napas. Aku menutup mulut dengan tangan, berdoa semoga mereka terus berjalan.